Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini, kita akan masuki materi selanjutnya mengenai struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu mengenai komposisi darah. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis komponen-komponen yang terdapat di dalam darah. Nah, yang pertama yaitu mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini tersusun atas 3 komponen, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pengangkutan berbagai zat ke dalam tubuh. Darah tersusun dari beberapa komponen dan memiliki peran masing-masing. Adapun fungsi dari sistem peredaran darah, yang pertama mengatur suhu tubuh melalui aliran darah, kemudian mengangkut zat makanan dan zat sisa metabolisme. Yang ketiga, mencegah hilangnya darah melalui mekanisme pembekuan darah. Yang keempat, mengangkut zat buangan dan substansi beracun menuju hati untuk dinetralkan. Yang kelima, mengangkut zat buangan dan substansi yang beracun menuju ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang keenam, melindungi tubuh dari bakteri dan virus dengan mensirkulasikan antibodi dan sel darah putih. Dan yang terakhir, mendistribusikan hormon dari kelenjar dan organ yang memproduksinya ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Baiklah, kita akan mulai membahas mengenai komponen penyusun darah. Jadi, volume darah manusia kurang lebih 8% dari total berat badan manusia, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Nah, darah ini tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Jadi, penyusun darah ini yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Nah, yang pertama itu adalah plasma darah. Plasma darah ini terdiri dari 90% air dan 10%-nya yaitu sisa zat-zat yang terlarut di dalamnya. Adapun kandungan dari plasma darah ini sangat banyak. Yang pertama itu ada air, yang mana fungsinya itu sebagai pelarut zat-zat lain. Lalu ada protein yang terdiri atas albumin yang berfungsi mempertahankan keseimbangan air pada darah dan jaringan. Lalu ada globulin, yaitu alfa, beta, dan gamma, yang membantu dalam transportasi lemak, vitamin, hormon, pertahanan tubuh, atau antibodi. Kemudian ada protein, penggumpal darah atau yang disebut dengan fibrinogen dan protorombin, yang mana berperan dalam proses pengumpulan darah. Lalu selanjutnya ada garam-garam atau ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat, yang mana berfungsi sebagai penyeimbang tekanan osmosis, mempertahankan pH atau buffer, fungsi saraf dan otot, dan mengatur permeabilitas membran sel. Yang keempat ada nutrien seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak, yang mana digunakan oleh sel makanan cadangan ataupun diuraikan. Kemudian ada hormon, yaitu berfungsi untuk mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Yang keenam ada karbon dioksida yang mana berfungsi yaitu sebagai hasil respirasi sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian ada sampah nitrogen yang mana hasil metabolismenya yang akan diekstraksikan oleh ginjal. Kemudian kita akan bahas mengenai sel-sel darah. Nah, di dalam darah terdapat 3 macam sel darah.
yaitu ada sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit, kemudian ada sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit, dan juga ada keping darah atau yang disebut dengan trombosit. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sel darah merah atau eritrosit. Nah, eritrosit ini merupakan komponen utama sel darah, yaitu sekitar 99%-nya. Nah, di dalam 1 mm kubik darah pada seorang laki-laki terdapat kurang lebih 5 juta sel darah merah dan pada seorang perempuan terdapat kurang lebih 4 juta sel darah merah. Adapun karakteristik dari sel darah merah ini, yang pertama itu adalah berbentuk bikonkav. Nah, sehingga sel darah merah ini memiliki permukaan yang lebar. Kemudian, tidak memiliki inti sel sehingga tidak dapat hidup lama. Dan yang ketiga, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin yaitu molekul kompleks dari protein globin dan molekul besi hemin. Hemoglobin berperan dalam mengikat oksigen dan karbon dioksida. Nah, peristiwa ini terjadi di paru-paru, yaitu saat hemoglobin mengikat oksigen di kapiler paru-paru, hemoglobin akan membentuk oksihemoglobin, sehingga darah berwarna merah cerah. Kemudian, setelah sampai di sel-sel tubuh, terjadi reaksi pelepasan oksigen oleh hemoglobin. Nah, selanjutnya terjadi pengikatan karbon dioksida oleh hemoglobin dalam bentuk karboksil hemoglobin, sehingga darah akan berwarna merah gelap. Baiklah, cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.